Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu mempesona setiap kami. Kami mau selalu bersyukur untuk segala apapun yang Tuhan boleh nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yes, Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapa, biarlah hati kami bersorak-sorai di dalam Engkau, karena sukacita sejati dalam Tuhan Yesus. Karena kesenangan yang dunia tawarkan hanya semu dan sementara, tetapi sukacita dari Tuhan kami Yesus Kristus justru bersumber dan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah membajak tanah hati kami dengan pujian dan penyembahan. Engkau juga yang memberi pertumbuhan, dan respon hati kami akan bertumbuh sesuai dengan kemampuan Roh Kudus, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ganda. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mendapat urapan Maria, bersimpuh di hadapan kaki Kristus, mendapatkan firman yang terbaik dan meresponinya dengan baik. Mari sama-sama katakan, amin.
Amin. Shalom, silakan duduk. Apa kabar? Ya, saya dulu dari Blitar, sama dengan Dr. Oli. Oke. Tapi karena saya selesai, dulu saya sempat jadi dosen bahasa Inggris di Indonesia, kemudian saya dipanggil full time di Australia, dan terakhir di Kanada. Istri tidak tahan winter, musim dingin, dia ngajak pulang. Dan pulangnya nggak nanggung-nanggung di Surabaya yang panas. Saya jadi ingat kakak saya, orang Kupang, dia di Atambua. Jadi kalau dibandingin Kupang masih panasan Kupang sih. Oke. Nah, hari ini saya ingin khotbah dengan judul Berjalan dalam Limpahan Kasih. Oke. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dunia sekarang ini diguncang oleh dua gajah ini. Coba next. Nah, betul ya. Ketika China's big non-made tariff war, ketika ada perang tarif antara Donald siapa? Anak-anak jangan keliru loh, soalnya ada Donald yang lain. Loh, bukan saya yang ngomong ya, dengan Xi Jinping, betul ya. Tadi saya ketemu dengan keponakannya Xi Jinping di sini ya. Oke, namanya Deng Xiaoping. Oke. Nah, ketika terjadi perang tarif ini, maka dunia gonjang-ganjing. Bahkan ini gambar ini baru Sabtu kemarin, ketika mereka saling sama-sama menaikkan tarif impornya. Dan China nggak mau menyerah, negara lain menyerah, Kanada nggak mau nyerah juga, Kanada. Padahal Kanada itu tetangga dekat Amerika. Setiap kali saya kalau di US, saya sering nyebrang ke Kanada, demikian juga sebaliknya. Ya. Tapi lihat, Indonesia, baru saya tadi pagi baca katanya Prabowo mau ketemu dengan Trump. Mari kita lihat bahwa dunia bisa gonjang-ganjing hanya karena dua gajah berkelahi. Pelanduk di tengah, apa pelanduk itu? Ada yang tahu pelanduk? Kancil. Waduh, kayak tetangga kancil semua ya. Kancil yang terinjak-injak. Coba kita lihat next berikutnya. Nah, bagaimana sih kita itu bisa berjalan di tengah kondisi yang seperti ini? How to walk in the abundance and prosperity of God. Kita bisa berjalan di dalam kepenuhan dan keberkatan Tuhan. Jadi lebih dari cukup, more than enough. Coba kita lihat next berikutnya. Nah, yang pertama memahami bahwa Tuhan itu jauh lebih besar, lebih baik, dan lebih berkuasa ketimbang yang mampu kita pikirkan. Setuju? Rasul Paulus berkata apa? Beyond our understanding. Jauh melampaui cara kita, kemampuan kita untuk berpikir. Di dalam Efesus 3 ayat 18-19 dikatakan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus. Coba tepuk sebelahnya, kamu orang kudus kan? Kalau saya orang Semarang gitu ya. Nah, situ orang Kudus, ya orang Pati, Semarang, Rembang gitu ya. Oke, orang-orang Kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, bukan kepenuhan kita. Di daerah kami itu kalau warung meracang itu disebut deli. Deli. Orang US mengatakannya deli. Itu warung kelontongan gitu. Nah, suatu kali ada seorang gadis kecil sama papahnya itu sedang belanja di situ, dan pemilik warung itu baik. Jadi setiap kali ada anak kecil dia selalu bawa M&M, coklat, suruh ngambil biar menarik hati. Kalau anak-anak suka datang ke toko itu kan tokonya laris, betul ya? Dan disuruh, Kak, tolong kamu ambil ya. Anaknya itu menggaleng. Terus ditanya, don't you like coklat? Kamu gak suka coklat tuh? Dan anak itu berkata, yes I do. Saya suka coklat. Kok gak mau ambil? Biar papah yang ngambil. Tahu? Kalau dia ngambil tanya yang kecil. Lek papanya kan banyak.
Betul ya? Nah, itu kalau mamahnya lebih keren, kalau mbak mamahnya lebih keren. Mamahnya nggak ngambil, tapi bawa tas kresek. Ya toh ya? Nah, di kota saya dulu itu ada coklat factory, ada pabrik coklat. Ketika ada orang Indonesia kunjungi saya, selalu bilang, ini coklatnya terkenal ya? Iya, ajak dong. Saya ajak ke sana itu kan selalu dikasih coklat chip gratis ya, sama bule-bule itu, suruh ngicipi. Orang Indonesia dicaruk, dilebokno tas kresek ya. Saya yang nganter itu dulu malu banget. Soalnya orang Indonesia kok golek gratisan, luar biasa. Betul ya? Di LA itu kan ada tukang potong rambut. Jadi karena sudah tua, bapak ini pengen pensiun, pengen retire gitu. Tapi ketika dia pensiun rasanya nggak enak ya kalau sudah pensiun ya. Pengen kerja terus. Akhirnya dia berkata begini, ya sudah saya buka barber saya, tapi saya gratisin. Jadi ketika ada polisi mampir potong di situ, berapa? Free. Dan polisinya pulang, besoknya dia bawa donat 1 losen. Ya sebagai bayaran, betul ya? Kemudian ada tacik-tacik potong begitu. Ketika dikatakan free, dia bawa 12 tangkai mawar. Bagus. Hari ketiga datang orang Indonesia. Loh kok tertawa, ini mesti ngecek orang Indonesia pol, betul ya? Ketika dikatakan gratis, besoknya diajak 12 orang Indonesia untuk potong gratis di situ, bayangkan. Ya toh ya? Oke. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, keren ya. Jadi dikatakan apa? Ketika kita itu benar-benar mengasihi Dia, kita akan dapat seluruh kepenuhan Allah. Kita lihat yang pertama, semua itu bagi Dia. Setuju? Lihat Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan, doakan, dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Bilang sama sebelahnya, kuasa di dalammu lebih besar dari manapun. Setuju? Ada anak jemaat kami tinggal di Darmo Bukit Golf, ini perumahan paling elit di Surabaya, ya, rumahnya gede-gede ribuan meter begitu. Bilang begini, Pak Safir, tolong datang ke kamarku ya. Loh ngapain? Ada setannya. Tolong Pak Safir usir. Terus saya berkata, loh, you aja yang usir. Tak ajarin caranya. Dan ini anak cowok itu bilang, ya wes. Oke, tapi temeni ya Pak ya. Oh tak temeni. Sudah gede gitu mbak suster loh. Anak-anak orang kaya itu aneh-aneh itu. Memang susternya beda dengan suster yang babysitter ya, magistrate ya namanya. Jadi untuk mendidik anak itu termasuk lesnya semua diajarin. Waktu masuk ke lantai itu saya berkata, sudah, coba kamu doain. Dan dia doanya dalam kenceng, dalam nama Yesus, keluar kamu. Saya kira selesai, ternyata enggak. Dan ini pendeta-pendeta enggak ngajarkan. Seharusnya kita belajar dari anak kecil itu. Setelah dia ngusir setan, dia berkata, jangan balik lagi ya. Loh ciamik ini, loh betul kan? Loh firman mengatakan apa? Kalau sudah tersapu bersih bisa ngajak 7 temannya loh, ya toh ya? Ini anak kecil lebih mengerti dari pendeta, loh ya kaget, loh kok keren? Jangan balik lagi ya, loh ciamik ya? Dan sejak itu kamarnya bersih loh, keren ya sampai susternya bilang, oh anak ini luar biasa. Oke, siapa yang berani doain gitu dan berkata jangan balik lagi? Saya itu kan sering keluar pulau ya, Kalimantan Sejak kembali ke Indonesia saya sering ke luar pulau. Kalau ke Jayapura setahun sekali, saya malah ke Papua itu. Kita lihat, mereka itu kadang-kadang kalau sudah kerasukan, itu selalu panggil banyak orang gitu loh, nggak mau berani sendirian. Saya pelayanan di Pontianak, ada seorang ibu pejabat tinggi sih di situ, dia berkata gini, Pak, nanti selesai ibadah tolong doain anak saya ya. Anak saya tuh nggak berani masuk gereja. Terus tak tanya loh, Nyo, ngapa kamu nggak berani masuk gereja? Berani sih, tapi di dalam gereja saya panas, nggak tahan. Kemudian ibunya saya tanyai, loh, mengapa anak ini panas? Dulu pernah diisi sama dukun, loh, ya apa sih? Oke, siapa yang pernah diisi oleh dukun? Seharusnya diisi ya bakpo, bakcang gitu ya. Semua yang bak-bak itu kan diisi karena setannya malah takut katanya. Nah, waktu saya doain sama Bu Gembala, karena Pak Gembalanya sedang pelayanan di Jakarta, saya doain begitu. Selesai dia berkata gini, tadi waktu Pak Safir doain saya,
itu ada roh yang keluar dari saya, mengerikan. Saya baru tahu kalau di dalam saya itu ada roh mengerikan. Itu mau mencekik bapak loh. Tapi begitu sampai leher dia teriak, terus pergi gitu. Seperti nggak tahan gitu. Nah, sejak hari itu dia mau datang ke gereja lagi loh. Dan yang lebih aneh, mamahnya berkata begini, Pak sekalian ke rumah ya. Lu ngapain? Doain kamarnya. Lu ada apa kamarnya? Nanti bapak lihat sendirilah. Begitu saya masuk kamarnya di lantai 2, itu seluruh dinding dan lantainya dicat hitam. Lah aneh itu. Tanya, apa onyo? Nah sejak saya dulu didoain ya, maksudnya oleh dukun itu, saya jadi suka warna hitam, jadi suka yang gelap-gelap. Oh, ngeri ya. Coba tanya ke sebelah, kamu suka gelap atau terang? Suka yang gelap, remang-remang, oh medeni itu, pasti. Betul kan? Harus carinya yang terang ya, soalnya kita anak terang kan? Betul ya? Soalnya kita anak terang, oke. Nah jadi, coba kita lihat next yang kedua. Hanya bagi dia, setuju? Sekalian kita lakukan itu. Lihat, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi jangan berhenti sampai di tengah-tengah. Dan yang kedua adalah mengakui kebutuhan dan keterbatasan kita. Kita harus jujur bahwa kita terbatas, betul? Tapi Tuhan kita itu tidak terbatas. 2 Raja 4 ayat 1 dikatakan begini, ini coba perhatikan, ini sangat penting. Salah seorang dari istri-istri para apa? Nabi. Artinya secara kerohanian sudah di atas dong, di atas rata-rata, dia nabi. Bahkan raja-raja Israel pun selalu konsultasinya ke nabi. Kalau sekarang gitu penasehat agung atau dewan penasehat presiden, kan begitu ya. Mengadukan halnya kepada Elisa, itu juga salah satu nabi besar kan, Elia dan Elisa itu. Sambil berseru, hambamu, suamiku, artinya yang nabi itu sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Satu, dia seorang nabi. Dia takut akan Tuhan. Berarti orang Kristen yang benar kan? Oke. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Lihat. Jadi jangan berkata ketika kita sudah menjadi hamba Tuhan itu terlepas, terbebas dari masalah ekonomi. Belum tentu, betul ya? Nah ini loh istri seorang nabi yang takut Tuhan loh, bukan orang nabi yang sembarangan loh. Tapi ternyata masih terlibat seperti itu. Alkitab enggak menyatakan mengapa terlibat hutang, apakah suaminya yang nabi itu hutang, atau istrinya yang lapar mata. Halo? Seringkali lapar mata itu kenapa sih? Dulu waktu saya jadi pendeta di Singapura, itu banyak orang Indonesia yang datang ke Singapura kalau Singaporean Great Sale. Ya enggak, padahal di Indonesia sale itu loh banyak. Pisang yang dijemur itu, betul ya? Tapi harus ke Singapura hanya untuk Singaporean Great Sale. Betul ya? Jemaat ngajak saya ke Hong Kong untuk jalan-jalan. Dan karena mayoritas ibu-ibu, sudah jam 10 malam kami balik ke hotel, saya diketuk lagi. Pak, ini jualannya sampai midnight sale. Berangkat lagi yuk. Tapi, ya ampun Bu, sudah besok kita terbang pagi, Bu aja berangkat. Besok berangkat mana ya? Dibelani besok ke airport ngeriyip-ngeriyip ya nggak apa-apa, sampai kelebihan beban, sampai ditarik wis nggak apa-apa wis. Tadi soalnya kemarin belinya diskon, diskon ini ditarik dari Hong Kong pulang ke Surabaya ini mahal, wis nggak apa-apa untuk belanjaan nggak apa-apa, diminta uang suami nggak boleh. Ini ibu-ibu metitil itu, betul ya? Tapi nggak ada ibu-ibu di sini kan? Nggak ada, ibu di sini dermawan semua, betul? Nah, suaminya minta cepek jeng dikasih setio gitu ya? Setuju? Loh, yang ngomong setuju suami-suaminya perhatikan loh itu. Nanti kalau metitil lawas loh. Oke? Nah, percaya nggak kalau kita itu betul-betul ini mengakui kebutuhan dan keterbatasan kita, Tuhan akan memberi kita lebih dari cukup. Nah, itu foto saya sedang terbang ke Kanada. Saya sering pulang pergi gitu ya, sering pulang pergi. Saya itu seumur hidup kalau beli tiket selalu tiket ekonomi. Tapi kalau Anda lihat tempat duduk saya, ini bukan ekonomi, betul? Itu bisa business class, bisa first class kan? Karena bisa full selonjor gitu.
Sampai orang berkata, ya ampun, itu berapa ribu US dollar kamu beli tiket itu? Free. Loh kok bisa? Ceritanya ini begini, saya minggu harus khotbah di Vancouver, itu visa saya belum keluar. Dan itu keanehan, karena saya sering pulang pergi kok visa nggak keluar ya. Saya telepon ke gereja di Vancouver, saya berkata, I may not come. Aku mungkin nggak bisa datang loh. Terus dia, why? Soalnya visaku belum keluar. Tunda aja minggu depannya. Waduh, sudah saya umumkan ke jemaat loh, bapak-bapak yang khotbah. Ya sudah, bantuin saya dalam doa. Jadi Jumat tiba-tiba saya ditelepon sama kedutaan. Visamu keluar, tapi kalau saya kirim dari Jakarta ke Surabaya pasti nggak nutut. Jadi lebih baik you langsung aja Gosio beli tiket, nanti orang kami bawa paspor Anda langsung ketemu di airport. Wah, ya untung sih. Begitu saya check in, petugas check in berkata begini, Bapak di-upgrade ke business class. Yang paling suka cita istri saya berkata yes. Kok nggak di-upgrade bendino? Loh, di-upgrade bendino, itulah airline nih punya omamu, itu di-upgrade bendino. Kalau enggak ya enggak. Betul kan? Jadi saya khotbah minggu dalam kondisi fresh, mereka bilang, enggak ngantuk ya? Enggak, soalnya saya tidur sepanjang waktu. Soalnya flat kan, bisa selonjor gini kalau di business class. Nah, kalau Tuhan yang nolong kita, itu enggak terbatas. Setuju? Kita bisa saja terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Kita lihat yang pertama, ada bagian yang harus kita lakukan. Oke, lihat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2-3. Jadi bicara menyerahkan kepada Tuhan ada bagian itu. Kita sering dengar begini ya, serahkan kepada Tuhan, kita melakukan yang terbaik, maka sisanya Tuhan akan memberi yang terbaik. Betul ya? Oke. And God will take the rest, dan Tuhan akan mengambil alih semuanya. Di dalam 2 Raja 4, 2-3 berkata begini, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Nah ini jemaat harus betul-betul belajar di sini. Karena seringkali jemaat itu nganggap pendeta itu dukun, betul ya? Tolong doain. Loh, Bapak kan pasti tahu apa yang dalam pikiran saya. Loh ini nabi aja lo masih tanya. Dan nabinya bukan biasa-biasa loh. Nabi Elisa loh. Apa yang harus saya doain? Jadi ketika ada pendeta bilang tolong doain, apa yang harus saya doain? Pendeta kok gak roh isi otakku loh. Lah memangnya kita Tuhan. Bahkan ada seorang pendoa, seorang nabi sekalipun pernah ngomong di gereja saya bukan dukun loh ya. Jangan nanti minta didoain sing saya nggak tahu loh. Satu kali saya melayani di Jakarta, tiba-tiba ada seorang ibu berkata begini, Pak doakan ya untuk jodoh anak-anak saya. Karena sejak tinggal di Australia kan saya itu matchmaking ya, suka jodohin anak-anak satu sama lain. Anak Sydney saya doain anak Melbourne, anak Brisbane saya doain anak Perth, anak Adelaide saya doain dengan anak Gold Coast, kayak gitu, saya doain muter gitu. Nah, karena tahu itu saya suruh doain anak ceweknya. Terus saya tanya, anaknya umur berapa? 4 tahun. Gak kejauhan deh ini. Wih, ini lebih dari nabi Tuhan. Lagi saya, waduh, kon doain. Anaknya lah tanya, Mami, aku minta didoain apa? Hus, kamu gak ngerti. Ya mesti gak ngerti, saya 4 tahun diminta jodohnya itu. Kok gak bayi sekalian kon doain jodohnya? Itulah ya aneh banget toh. Betul ya? Saya itu kan ngajar di IAIN ya, di kampus Islam gitu ya. Ngajar bahasa Inggris dan ngajar Human Resource Development. Itu juga banyak mahasiswi-mahasiswi. Pak, teman Bapak kan banyak nih, tolong cariin saya. Oke? Jadi suami yang soleh ya. Oh iya ya, saya ngerti sih, saya ngerti. Kok gak nyari sendiri? Gak dapat. Oh, dikira dosennya nyariin dapat kan? Belum tentu ya. Nah, jadi lihat, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ini pasti salah. Katanya nggak punya apa-apa. Kalau ada kecuali punya dong. Kalau nggak punya apa-apa, itu sedikit pun nggak punya. Setuju? Ibu-ibu tolong angkat tangan. Ibu-ibu tolong angkat tangan. Yang wanita. Wanita, nggak usah ibu-ibu yang belum menikah angkat tangan. Loh, ini sing cewek lainnya yang di kabeh ya. Oke ya. Saya tanya ya. Seringkali kalau diajak misalnya suaminya atau temennya, ayo ke pesta, nggak punya baju. Sering dengar itu? Loh,
Saat itu udah tapi ya dia telanjang enggak sih? Loh, lah enggak punya baju ya berarti lek udah loh. Jadi wanita itu kalau bilang enggak punya baju artinya enggak punya baju baru. Loh. Memangnya kemanten kita harus pakai baju baru? Ya toh ya? Lah ya kan enggak, betul kan? Kalau bapak-bapak itu cukup baju putih satu, celana hitam, pakai dasi, ya itu pelayan restoran. Ya enggak. Oke. Kan seringkali bilang enggak punya baju, itu lo aneh banget ya. Ini lantai 2 di rumah saya kan direnovasi, dibongkar, bukan karena mau bermewah enggak, tapi dimakan rayap kan. Jadi diturunkan itu, ternyata baju kami itu banyak banget loh. Sampai kokoku datang begini, kamu tuh sekarang usaha laundry ya? Loh, usaha laundry? Ya enggak, karena ya saking banyaknya baju, sebetulnya jujur aja, saya jarang beli baju kok. Tetapi jas itu banyak banget, mengapa? Seringkali, khususnya kalau pelayanan di luar negeri ya, banyak yang ngasih jas gitu loh. Jadi kadang-kadang bingung, sekarang kan mayoritas pakai batik, enak kan pakai batik. Nah, jadi kalau bilang nggak punya baju, itu pasti salah. Dan ini bilang tidak punya apapun, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Pinjam 100 dong, betul ya? Nah, berarti boleh ya minta ya. Tetapi, itu bejana-bejana kosong, tetapi apa? Jangan terlalu sedikit. Jadi doa itu juga butuh keberanian kok. Kita berkata, Tuhan kasih aku mobil dan Tuhan aku kasih sepeda motor. Mana doanya yang lebih panjang? Yang kedua dong. Tapi kalau dikasih enak yang pertama ya. Minta mobil, satu minta sepeda motor. Kalau sama-sama dikabulkan milih yang mana? Mobil, betul? Mobilnya carry, sepeda motornya Harley Davidson, pilih yang mana? Nah, mulai mikir, betul ya? Doa hitung-hitungan. Doa loh kok hitung-hitungan, betul dong? Waktu saya keliling ke US, saya pengen naik Harley, tapi kan nggak punya Harley. Lalu sama teman saya, pendeta dari Denpasar, saya nggak usah sebutkan namanya. Yuk kita sewa Harley aja 2, keliling. Anda tahu sewanya lebih mahal dari sewa mobil. 1, terus saya bilang gini, ini sewanya lebih mahal dari sewa mobil. Kemungkinan kecelakaan tinggi sepeda motor. Terus dia bilang, jangan nakut-nakuti. Saya bilang, ini ban gembos, aku mikir bingung. Mending nelfon truk ngangkat, kan betul kan? Enggak pernah naik Harley, sewa Harley segala. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan terlalu sedikit. Mengapa? Nanti kita lihat yang kedua. B, next ya. Besarnya berkat tergantung kesiapan kita. Setuju? Kalau kita nggak siap kaya, diberkati, nanti kita flexing. Kita selalu pamer-pamer harta. Betul ya? Jadi banyak orang yang suka crazy rich. Ya atau ya? Nah, suatu kali saya sedang pelayanan dan saya punya sahabat lama sekali nih, punya sahabat lama. Dia memang industriawan, dia punya pabrik baja. Jadi Anda bayangkan bukan sekedar kaya kan. Terus dia berkata begini, Pak Safir, lain kali kalau datang lagi nggak usah di hotel lah. Saya punya apartemen yang special apartemen, jadi apartemennya ukuran gede gitu. Itu satu lantai yang gede sekali, isinya hanya dikit banget, hanya 6 lah kira-kira seperti itu. Anak saya yang sulung itu berkata begini, Suk punya 1 lantai ya? Enggak dijawab itu sama teman saya itu. Sampai selesai makan, tanya lagi, dikira anak saya enggak dengar. Suk punya 1 lantai ya? Oh enggak yo, Suk punya 1 tower. Anak saya itu merem-melek kayak lampu lalu lintas konslet gitu. Itu di daerah elit punya 1 tower harganya gila-gilaan lihat. Oke. Saat di mobil kembali ke hotel, anak saya itu berkata begini, sejak kecil itu saya lihat teman-teman papa itu crazy rich semua ya. Enak ya punya teman crazy rich. Terus saya bilang gini, enggak enak. Dan saya serius ngomongin, enggak enak. Saya pengen ubah paradigma dia. Maksud papa? Yang enak kalau papa yang crazy rich. Ya toh ya. Bilang begini, punya teman kaya itu enggak enak. Bilang sama sebelahmu, punya teman kaya itu loh enggak enak. Yang enak itu kalau kaya saya yang kaya raya. Setuju? Loh iya dong. Siapa di sini yang kaya raya? Tolong angkat tangan.
Mengapa gak berani angkat tangan? Takut tak suruh traktir, ayo. Wes sugih pelit pisan. Iya toh ya. Jadi harus diubah, paradigma kita itu harus diubah, bener? Jadi sebetulnya teman-teman itu silahkan. Saya itu gak peduli teman saya itu siapa, gak peduli. Yang penting pertemanan. Setuju? Saya itu paling gak seneng kalau berteman hanya lihat harta. Saya juga paling gak seneng kalau berteman hanya lihat ras. Teman saya itu dari berbagai macam, oke, nggak peduli dia hitam, putih, keriting atau nggak apa, yang terbaik tetap sawo matang. Sawo matang adalah orang Indonesia. Mengapa? Karena gini, ketika menciptakan Adam pertama kali, ini ceritanya versi modern ya, bukan zaman dulu ya. Oke, setelah dibentuk dari, oke kan dibentuk kan, dimasukkan oven, loh, kan masih mentah. Betul ya? Oke. Karena pengen segera tahu, ovennya dibuka, ternyata belum mateng. Sik putih itu. Jadi wong buli. Loh, belum mateng nih. Oke. Masukkan lagi. Kali ini harus agak lama itu. Sampai lali. Dibuka wis tireng itu. Nah, jadi orang Afrika katanya. Betul ya? Yang ketiga ditungguin. Keluar sawo matang. Sempurna. Nah, ini orang Indonesia. Jadi jangan rendah hati, jangan minder. Orang Indonesia soalnya yang terbaik, betul? Coba kalau sebelahnya sawo matang, nah kamu yang terbaik. Nek putih, gurung mateng, we. Nek hitam bentuk, we gosong. Yang terbaik adalah orang Indonesia. Ya atau ya? Oke. Nah itu sebabnya, coba kita lihat. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, biasanya kalau orang bule berkata full to the brim. To the brim itu sampai batas lingkaran ini loh. Jadi sebentar lagi sudah tumpah, itu full to the brim. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu dikatakan apa? Berhentilah minyak itu mengalir. Jadi kalau siap kita segini ya kita harus siap segini. Itu sebabnya kalau saya ketemu dengan anak-anak, terutama SD, SMP, dan SMA, itu saya selalu dorong untuk meneruskan setinggi mungkin. Karena dulu dokter saya itu dokter education, tentang pendidikan. Jadi kalau banyak anak-anak yang konseling ke saya gitu, untuk supaya anaknya itu bagus. Ada anak GMS yang mamahnya konseling ke saya, ini nilainya kok buruk sekali ya, apa anakku bodoh ya? Gini aja, tinggalan anakmu ngobrol sama saya. Mau tak? Ya ibu temani dulu. Setelah ngobrol seperempat jam gitu, anaknya udah mah tinggalan, aku kasih asik nih ngomong sama Pak Safir. Begitu ditinggal mamahnya, saya tanya, minggu depan kamu ulangan apa? Sejarah om. Kamu suka? Enggak. Siapa yang suka sejarah? Betul ya? Ken Arok itu kakeknya Ken Norton, itu kan rodok bingung kan? Oke, anak sekarang kan enggak nyambung itu. Ken Arok sama Ken Norton hubungannya sama apa? Betul ya? Apalagi nanti sebelahnya Ken Dedes loh, itu juga karu-karuan nih. Saya ngajari sejarah sopo, betul ya? Karena tak tes anak itu visual, moda belajarnya itu visual. Maka saya buka laptop saya berkata, tentang apa? Pangeran Diponegoro. Oke, saya print semua yang ada gambarnya Pangeran Diponegoro. Besoknya ujian dapat 9. Anak tanya, loh kamu nyontek? Enggak. Lah kok bisa? Nah ini, mamah anaknya bodoh diseneni, pinter kok isa? Lalu kira ngenyek nih. Jadi anaknya bingung, ya apa sih mah? Lek elek kamu marah-marahi, lek iso kok iso. Ya apa sih? Lek aku bodoh itu mesti keturunan mamah. Oh mamah dulu enggak pinter, betul ya? Ya atau ya? Oke, ada seorang anak pulang mbak rapot. Kemudian sama papa, lihat rapotnya. Oh sama anaknya disembunyikan, enggak boleh. Loh ini papanya kan curiga kalau disembunyikan. Oh dipaksa, akhirnya diserahkan. Ternyata pemadam kebakaran. Wabang kabeh gitu. Oke, mau marah papanya. Anaknya berkata, Pak tunggu sebentar, tetap ngamuk papanya. Akhirnya ditanya, ya sudah, kamu tadi ngomong apa? Pak, ini loh bukan rapotku, kok papa ngotot? Loh itu rapot siapa? Rapot papa yang saya temukan di lemari mama. Udah kamu main sana, nyingkir sana, ngerepoti ya. Loh, ketahuan eleke kok ngerepoti itu loh. Ya apa sih? Like father, like son. Jadi papanya gak patek pinter, aja harap lah anaknya pinter, betul kan? Oke, next.
Itulah sebabnya sejak kecil anak saya itu saya perkenalkan dengan dunia luar agar wawasan mereka itu luas. Next. Nah, jadi sejak kecil itu sudah saya biasakan. Jadi di Indonesia pun saya sekolahkan di international school supaya dia lancar berbahasa Inggris dan supaya dia punya banyak teman bule begitu, punya teman bule. Bahkan ada yang satu, coba next. Ini lihat sejak kecil wis rangkulan itu kita niru papai itu, betul ya. Nah, meskipun bajunya itu RA Kartini, betul ya, itu baju daerah Indonesia kan. Wajahnya orang mana? Ya, itu orang Brasil. Itu orang Brasil, nggak bisa bahasa Indonesia ini anak ini. Oke. Nah, jadi saya harap supaya apa? Sejak kecil dia itu tahu bahwa ada budaya lain yang berbeda dengan budaya kita. Oke? Supaya pangannya jangan bakpo terus, bakcang. Oke, biar macem-macem. Tetapi kebablas. Anak-anak saya suka makanan bule, saya sama istri enggak. Kalau makan spaghetti, saya mending Indomie. Siapa yang setuju sama saya, angkat tangan? Oh banyak, enggak ngaku, enggak jujur berarti. Oke, ya toh ya. Lihat yang ketiga, jangan ngegas atau gerusa-gerusu. Lihat Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi ada saatnya kita itu corporate worship. Jadi beribadah itu bareng-bareng, menyembah secara bareng-bareng. Tapi yang utama adalah menyembah sendirian. Setuju? Saat teduh, baca firman itu sendirian. Dan kalau bisa adalah doakan anak-anak kita. Saya ngajar di IAIN, jadi ada dekan saya ini pengen jadi bupati. Terus dia berkata begini, doain ya. Karena saya percaya dari doa dari banyak orang beriman, dia Muslim, saya Kristen, doain supaya saya jadi bupati. Jawaban saya berkata nih, Pak, saya doain supaya kamu kalah. Loh, ya apa sih? Kamu nak temenku? Enggak. Nek kamu jadi dosen, kamu itu lo keren, integritas. Nanti jadi bupati kamu korupsi. Loh kok ngerti ya? Loh, oke. Ya ternyata dia kalah nih. Nah, nek kalah kan tetap sesama dosen. Dia tersenyum aja. Lihat, kadang-kadang bukan berarti jadi bupati korupsi, enggak. Tapi kadang-kadang kita harus mengukur diri, semakin pangkat. Seringkali kita semakin serakah, iya atau ya? Oke? Saya loh punya temen, dulu pakai kaos itu enggak merek kan enggak apa-apa. Sekarang kalau nggak pakai Lacoste, orang berkata Lacoste, betul ya? Nggak mau. Apa oh? Panas, gatel. Ini nyekpol itu. Kalau yang nggak branded gatel, saya ngomong terus apa? Betul? Yang gatel ya tanganmu itu, betul ya? Jangan ngegas dan gerusa-gerusu. Jadi perlu untuk doa sendirian. Oke? Lihat siapa murid-muridnya pun diajak doa, nggak tahan semua kan? Bahkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, inner circle of Jesus Christ, murid yang paling dekat, ditinggal tidur kan sama Petrus. Sehingga Yesus berkata, can you tarry for 1 hour? Bisa gak kamu berdoa hanya berjaga-jaga 1 jam saja sama saya? 1 jam aja gak bisa, apalagi doa semalam suntuk. Ada gereja yang ngadakan doa semalam suntuk kan? Ternyata ngorok semalam suntuk, betul ya? Pendetanya doa, jemaatnya ngorok itu. Yang A, pegang prioritas ini. Matius 6, 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setuju? Seringkali kalau saya ngecoling anak-anak, dia berkata tidak ada biaya. Saya berkata, saya itu loh master saya sama doktor saya, itu beasiswa 2 kali. Saya ngambil master 2 kali, ngambil doktor 2 kali, semuanya enggak bayar saya. Terakhir saya dapat beasiswa lagi dari LA, dari Los Angeles. Mau ngambil PhD in Creative Industry. Sudah mau berangkat sama istri saya berkata, gak usah. Loh, ini aku gak bayar. Gak usah. Apa alasan nih? Wis tuwek. Gak enak ya. Langsung bercermin aku, iya kok wis tuwek ya. Gak enak ya. Loh, padahal belajar itu tidak harus tua dan tidak. Setuju ya? Bilang sama sebelah, belajar itu seumur hidup. Setuju? Belajarlah mengasihi suami seumur hidup. Masuk mengasihinya hanya minggu pertama ketika gaji full. Ketika tanggal tua suami ini dipeloi terus. Ya tuh ya. Wah ini nama bahasa Ibraninya juaji. Nah ya. Oke. Jadi maka akan ditambahkan. Ditambahkan itu berarti sebelumnya ada dong
Oke, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Minggu depan saya ngajar di sekolah internasional di Surabaya, temanya adalah mental health, kesehatan mental. Soalnya kalau kita nggak kuat itu bisa kena mental, ya toh ya. Gaji suami di bawah UMR, mintanya LV. LV palsu sih gak oleh. Lah kok ruwet, iya toh ya. Jangan coba-coba beli branded. Istri saya banyak saya ajar ya. Suatu kali kami di New York, kemudian ada sale barang branded. Kamu lihat ya, sudah sale ya. Masuk ke sebuah toko t-shirt yang tidak ada kaosnya, tidak ada kaosnya, bukan toko t-shirt, tidak ada kerahnya. Sepi sekali toko itu. Dan Anda tahu satu harga kaos oblong begitu paling murah 6 juta. Wah, sampai orang teriak itu. Waduh, itu di atas UMR itu. Oke. Ramah langsung, may I help you, excuse me, wah semua ramah. Soalnya ngeroki kantong kita, betul. Nah, kalau Anda beli kaos begitu terus pulang ditanyai sama suami, kamu beli kaos 2 berapa? 12 juta. Gue duit kondi, utang sebelah. Lah ngeluh kan, kena pinjol susi benjol kamu. Oke? Yang kedua, makan dan istirahat yang cukup. Makan dan istirahat yang cukup. 1 Raja-Raja 19 ayat 7 sampai 8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan itu tahu kok apa yang kita butuhkan. Betul ya? Saya ke US transit di Tokyo dan karena sudah waktunya makan, saya beli makanan cepat saji lah, cepat. Nah, karena kesusu, saya kepleset. Makanan dan minuman saya tumpah itu. Tak lihat jamnya, waduh ini kalau saya harus beli antri lagi, saya telat ini penerbangan saya berikutnya. Ya sudah, saya duduk sambil rodok ngelus dodo, makanan kuntek. Tiba-tiba ada orang bule, bawa makanan dan minuman, saya kasih itu. Saya kira, do you want to share my table with me? Saya kira dia mau duduk bersama saya kan. Oh no. Saya hanya mau ngasih ini loh. Loh, kok dibelikan? Loh kok bisa? Tadi aku melihat kamu jatuh tak beli no. Loh ini ciamik pol ya. Saking bahasa Ibrani ini kami tenggengen, tahu ya kami tenggengen. Saya lupa saya thank you loh. Ketika ndongak wis hilang. Ya wis lah malaikat yang kirim Tuhan, betul ya. Padahal langkai dek banter mungkin wis hilang, betul ya. Nah, Tuhan itu loh sediakan. Coba percaya enggak? Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi siapa yang lebaran kemarin jalan-jalan? Katakan. Masuk gak ono sih. Sak melarat-melaratnya kita ya ono lah. Apalagi wong Malang ndek Batu cedek, betul ya? Masuk gak rekreasi. Perhatikan. Kata rekreasi, oke? Kata rekreasi itu dalam bahasa Inggris berkata kata di re plus creation. Re itu kembali, creation itu menciptakan. Jadi menciptakan kembali. Jadi ketika Anda liburan, Anda kreasi, Anda tidur, itu sebetulnya bagus supaya refreshing. Betul ya, supaya refreshing. Dokter saya itu tiap tahun selalu refreshing. Saya tanya, kenapa tuh dok? Biar nggak jenuh ngadepi pasien terus lama-lama budek. Berarti aku budek. Oh enggak Pak Safir, enggak. Oke, nah perlu rekreasi. Dan dia rekreasinya suka ke Jerman. Mengapa? Pusat kedokteran kan terbagus kan, salah satu. Jadi dia banyak belajar ilmu baru di sana. Jadi harus rekreasi. Dan saya paling suka rekreasi itu di ski es. Banyak orang yang merasa saya itu jago main ski. Enggak loh. Anak saya pun juga enggak jago loh main ski. Mengapa? Suatu kali saya diajak Julia itu mahasiswa Indonesia dari Klaten yang kuliah di luar negeri. Dia berkata begini, ayo main ski. Saya bilang loh, bisa toh? Oh gampang ini biar sekian $100, udah bisa belajar kok. Oke. Tak lihat ini, Julia ini cantik tapi sini nih kok ono jahitan nih. Loh Yul, ini ginianmu kenapa? Oh sambil tersenyum, aku dulu juga belajar main ski. Wah jalan bisa cepet. Aku gak bisa ngerem. Meluncur kencang sekali, terus ada pohon, kaki kiri sebelah kiri, kaki kanan sebelah kanan. Ini hidungku kena pohon.
masuk rumah sakit dijahit. Yul gak jadi aku. Nanti aku balik melok belah, lah ruwet tau, betul? Nah, bukan berarti kalau Anda belajar ski asal hati-hati juga nggak apa-apa kok. Nah, jadi rekreasilah ke tempat-tempat yang menurut Anda aman. Setuju? Mari kita lihat konklusinya. Seberapa banyak berkat yang bisa diterima? Tak terbatas sih, tergantung kasih karunia Tuhan. Asal jangan menginginkan yang lebih. Betul ya? Di Jogja itu ada butik batik yang termahal di Indonesia. Dan karena butiknya itu diekspor sampai ke Gucci segala loh, merek Gucci itu ada yang batik merek itu. Itu best friend saya dari keturunan keraton. Suatu kali teman-teman pas pelayanan ke Jogja ikut sama saya. Bermobil-mobil banyak banget gitu. Nah, mereka kan sebetulnya orang-orang mampu Surabaya sih. Pak, tolong butik temenmu itu suruh buka. Tutup loh dia. Padahal minggu tempat rame kan. Karena dia anak Tuhan, dia ditutup loh butiknya. Tolonglah, kamu kan best friend, tak telepon. Butikmu tutup ya? Iya. Ada apa toh Pak? Ini saya sama rombongan mau datang. Tak bukakan khusus untuk Bapak. Dibukakan. Mereka tuh lihat batik, yang ini berapa? Nah, sesek dio 40 juta. Nah, yang di lemari dio sek dio 60. Pulang enggak ada yang beli satu pun. Nah, aku sungkan deh. Toko minggu-minggu karyawan kan buka, ternyata enggak ada yang tuku, betul? Oke. Dan saya tanya sama teman saya, mengapa kamu enggak jual batik yang murah katanya? Rugi. Soalnya saya sudah terkenal dengan batik yang mahal, kalau saya pakai yang murah, nanti aku jualnya murah enggak cuan. Nah ini, ternyata pasar orang Indonesia, itu ada saja yang, dan dia berkata begini, ada pendeta satu dari Semarang, satu dari Bali, itu langganan di sini. Loh, berarti duitnya ya kayak. Tapi saya nggak mau curiga, jangan-jangan dibelikan orang, betul kan? Saya juga seringkali dibelikan orang. Suatu kali saya lihat ke laundry, ada batik 35.000. Murah kan? Langsung tak ambil, san seujian ya. Tak ambil, tak taruh di kasir. Istri bilang, gak usah. Loh apa? Di ITC ya nok selawe. Selisih cemban gak oleh lah, aku mumet. Lah kamu ke ITC bensinnya piro, terus kamu parkir bayar cemban pisan deh. Lagi selisih cemban gak entuk. Aku tuh sampai geleng-geleng kepala. Namanya istri itu, wis toh. Mbok san seujian ya saya larang. Tapi bagi dia ya enggak. Nek bajune dhek itu kan murah kok. Oh iya, lek kamu murah, lek aku larang. Ruwet. Oke, jadi seberapa banyak berkat yang bisa kita terima, ya tergantung dari kasih karunia Tuhan. Setuju? Karena tadi adalah kepenuhan Kristus loh, bukan kepenuhan kita. Ya lebih bagus serahkan Tuhan dong. Terutama kalau mau cari pacar. Ada cewek yang 10 kali sudah gagal. Terus saya bilang, tak kenalin ya. Dia bilang, aduh 10 kali, sungkan aku. Saya bilang, one more time. Anda tahu yang ke-11? Dia sukses. Dapat anaknya pemilik department store. Langsung mamanya nelpon aku. Pak, thank you ya, anak cowokku sudah dapat cewek yang baik. Loh, malah begitu loh yang punya department store itu. Malamnya engkongnya nelpon aku. Pak, thank you ya, cucuku perempuan sudah dapat, sambil nangis-nangis. Waktu itu senengnya nangis kan. Tapi ingat ya Pak ya, sik duwe adik enes siji. Loh, maksudnya kan golekno pisan adike. Iki lak suwi-suwi sak turunan kabeh golekno, bener ya. Tapi ya happy soalnya passion saya memang jodohin orang satu sama lain. Oke, tapi janjinya satu lah ya. Tidak harus menentukan, tidak boleh menentukan tempat lah ya. Jadi dibawa kemanapun silahkan. Kemarin ada saya tunjukin ini loh, wih ganteng pol ya. Ya tapi syaratnya satu loh, kamu harus dibawa ke LA. Soalnya dia nggak mau pulang ke Indonesia. Tanya mamai, boleh nggak mah? Nggak usah, nanti LA. Jakarta nggak apa-apa, Lenteng Agung. Podo LA-nya kan? Oke, lihat Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah ini ada tempat rekreasi favorit saya, namanya Lake Louise. Lake Louise, ini ada di Kanada. Dan kalau Anda datang ke 4 musim sekalipun pemandangannya selalu indah. Persis seperti kalender-kalender. Betul ya? Kalender. Tapi kalau kita jalan ke situ, ini ada satu wilayah daerah tertentu yang namanya Icefield. Nah, istri saya pasti nggak tahan di situ, karena kalau puncak musim panas, jadi summit of summer, itu suhunya -5. Kalau musim panas loh. Kalau musim dingin -50. Sehingga berkata begini, Bapak nggak mungkin tak undang khotbah,
Natalan, istri pasti nggak mau ikut. Istri saya nggak tahan winter. Terakhir saya diundang ke New York, itu New York freezing. Istri saya, kamu berangkat sendiri aja. Saya itu nggak senang berangkat sendiri. Saya bilang, anak bungsuku tak ajak. Loh ndak, anak bungsu nggak nemeni aku. Loh, kamu di Surabaya kok suruh nemeni itu. Oh aku yang jalan-jalan. Ndak, biar kamu sudah berangkat sendiri aja. Jalan sendiri itu saya paling nggak suka ya. Ditemeni Pak Santoso lah seneng aku. Guyu terus soalnya. Jadi ikut tertawa gitu loh. Ditemani Pak Jimmy boleh juga. Oke, Bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi lihat, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Setuju? Andalkan kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika hari ini kami belajar bahwa ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, menyombongkan kepandaian kami, menyombongkan apapun, maka berkat itu akan sedikit. Tetapi saat kami menyadari kami terbatas, hanya karena perkenanan Tuhan, kami punya sedikit, bukan tidak punya apa-apa, tetapi biarlah bejana yang sedikit itu ketika kami bersahabat dengan banyak orang, kamu bisa pinjam bejana-bejana kosong dari tempat lain, Tuhan akan isi sampai penuh. Seberapa banyak pun yang kami sediakan, Tuhan akan isi. Bukan untuk kami sendiri, tetapi ketika bejana itu semakin banyak, kami bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Sehingga sesuai dengan surat Rasul Paulus, kami diberkati bukan supaya kami berlebih-lebihan, tetapi supaya kami bisa memberkati orang lain, sehingga terjadi keseimbangan. Terima kasih Bapak, ajar setiap kami di dalam hidup ini supaya kami tetap seimbang. Ajar supaya kami tidak lupa dan kemudian drifted away, terseret oleh arus dunia sehingga melupakan Engkau. Tetapi saat kami terus-menerus melekat kepada pokok anggur yang benar itu, maka aliran-aliran surgawi akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Berkati jemaat GB Hub di tempat ini, kami percaya inilah rumah ketentraman, rumah damai sejahtera, house of peace. Kami percaya Pak Hari juga diberkati, berkati juga pelayanannya di Jakarta, di jemaatnya Pak Insinyur Niko. Terima kasih Bapak, jika ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, jika ada yang membutuhkan calon pasangan hidup, Tuhan sendiri akan berikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Yesus, setiap orang yang mau beserta Yesus setiap hari, mari sama-sama katakan, amin. Happy Sunday and God bless you. Shalom. Atas nama GB Hope kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Safir. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya akan membacakan pengumuman untuk Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia setelah ibadah ini selesai. Untuk ibadah online hari ini dapat diakses pada jam 1 siang nanti. Linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan setiap hari di rumah masing-masing jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Komsel diadakan sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur Engkau baik Tuhan. Kami boleh berkumpul hari ini beribadah, memuji muliakan nama-Mu. Dan kami juga bersyukur kami bisa memperoleh firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah firman yang kami terima hari ini bisa kami terima di dalam hati dan kami bisa hidupi dalam kehidupan kami Tuhan. Sertai kami selalu biar kami bisa menjalankan firman-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa hamba-Mu Pak Safir yang membawakan firman-Mu Tuhan. Berkatilah pelayanannya, berkatilah apapun yang dia lakukan, semuanya demi kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati juga keluarganya, dan juga kami membawa Bapak Gembala kami Pak Hari Tuhan, serta istri dan anak-anaknya. Berkatilah penggembalaannya, pelayanannya, kesehatannya, semuanya Tuhan, biar kami domba-domba-Mu bisa semakin mengenal-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik itu WL, pemain musik, seluruhnya melayani Tuhan. Biarlah kami bisa melayani-Mu hanya demi memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga bawa seluruh jemaat GB Hope, baik yang hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir. Biarlah kami bisa selalu berjalan bersama-Mu dan selalu menghidupi firman-Mu. Dan kami bisa menyatakan kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami Tuhan. Pakai kami untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga bawa bangsa negara ini,
curahkan hujan pertobatan bagi Indonesia, lawat negara Indonesia. Kami juga bawa para pemimpin negeri ini, presiden, wakil presiden, para menteri, semuanya Tuhan. Engkau yang urapi mereka, Engkau yang beri mereka hati sebagai pemimpin, sehingga apapun yang mereka putuskan, semuanya hanya kesejahteraan rakyat aja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini bisa kami berikan dengan hati yang tulus dan bisa Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, setelah kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan kasih Allah Bapa di surga. Kasih-Nya yang sempurna di dalam Kristus Yesus, serta pertolongan, kekuatan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita semua yang sudah menerima, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.